terus kamu pakai handscoon ya, terus kamu pasang si ini kadang nggak itu lah ya pre-memory nya. Nah terus kamu pakai tenakulum ya, tenakulum sih, klem ovum tapi harusnya ya yang bulat di atas. iya. Terus sama kayak tadi, bersihkan dulu ya si porsionya gitu ya. Jadi kamu bersihkan, memutar ya, nah gitu ya. Setelah itu nanti kamu lihat kan, itu ada kelihatan kan ada benangnya Ya, kelihatan ada benangnya, terlihat dekat tinggal lihat tuh ya. mau Nah dipotong ini. Ini gimana? Belum. enggak Harusnya mah dipotong ya. Kalaupun dipotong kan itu 2-3 cm di depan porsio. Jadi pasti terlihat juga harusnya kalau posisinya memang pada tempatnya. Nah, kalau terlihat ya udah tinggal kamu jepit aja si benangnya ya. Kunci ya si ininya. Si apa namanya? Spekulum. Bukan spekulum. Klemnya. Si klemnya ya tinggal kamu tarik aja. Pastikan ininya terkunci ya. Tinggal kamu tarik aja lurus ke bawah. Nah udah ya. Nah ini diperlihatkan dulu ke ibu-ibu, ini ayunnya sudah saya cabut ya, baru kamu buang gitu. Jadi tadi pastikan ya ininya teh terkunci, dikunci juga, jadi baru ditarik. Jadi tadi nggak lepas ya. Sudah. Terus udah itu ini kan ditempatkan ya. Terus kamu ambil lagi si itunya, kasanya, celupkan lagi, terus kamu bersihkan lagi. Kamu kebayangkan kenapa sih bersihkan lagi, kan itu ada tangannya ya, takutnya tadi ada yang kayak melukai si porsionya gitu ya. Jadi kamu dep lagi gitu, sama seperti tadi proses pemasangan, cabut juga sama. Udah kamu tinggal buang, udah selesai. Itu selesai ya, tinggal kamu buka lagi si tenakulumnya, spekulumnya. Udah nggak susah kan ya kalau cabut mah. Masalahnya itu kalau benangnya terlihat. Nah, ada juga kasus yang benangnya nggak kelihatan ya, misalnya rubah posisinya ya, bayangkanlah 5 tahun ya gitu maksudnya. Nah jadi kalau pas kamu lihat kamu pasang si spekulum terus nggak kelihatan si benangnya, yang kamu harus lakukan, kamu sebenarnya di sini harusnya disediain ya kalau sama cabut, ada namanya aligator ya. Jadi persis kayak buaya memang ya si klemnya. Jadi nanti dia bisa kamu masukkan gitu ke sana ke sini, bisa untuk mengecek si benangnya. Nah kalau misalnya kamunya ragu ya, makanya nanti kita harus rujuk. Kalau cabut IUD terus benangnya tidak terlihat, kamu rujuk aja ke objin. Jadi kalau di objin nanti dia sambil USG, jadi kelihatan di mana letaknya dan lainnya. Jadi kalaupun sambil dilakukan tuh ya, dia sambil nge-USG, dianya ya mungkin asisten sambil nge-USG ya, kamu simpan itunya di situ, dipegang sama asisten, nanti dokternya bisa sambil mengambil sambil dengan panduan USG-nya gitu. Jadi kenapa kalau kita nggak bisa ya, karena alatnya kita tidak mumpuni gitu ya, kita nggak punya cukup alat untuk melakukan pencabutan IUD kalau memang benangnya tadi tidak terlihat. Jadi benang itu kenapa disisakan itu ya tadi fungsinya membantu teman-teman kalau nanti untuk cabutnya gitu. Makanya tadi ada ketentuan 2-3 cm di depan porsio ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Selain tadi kan udah ya terjawab, yang dari mana tahu panjang kedalamannya kan tadi ya. Terus apa lagi? Masih bingung? Ada yang tapi kalau si jarumnya itu nggak akan, posisinya nggak akan kemana-mana ya? jarum mana? Ya benang. Yang apa sih yang bentuk tape-nya tadi? IUD-nya Iya, gitu ya, IUD-nya. kopertinya. Kalau memang normal ya di situ. Tapi gini, IUD bisa ekspulsi nggak? Ekspulsinya keluar gitu ya dari rahim. Bisa sebetulnya ya. Makanya dalam perawatan IUD itu kita harus mengecek. Jadi kan kalau nanti kan konseling setelah pemasangan IUD itu kamu harus cek cara untuk ngecek IUD-nya. Pertama, cek Bu benangnya. Nanti kan kamu konseling ya setelah pasang teh, Bu sudah dipasang beres gitu ya. Nah nanti kamu kasih tahu kan kalau misalnya yang lain itu kan harus datang ya nggak? Ke misalnya kalau suntik nanti Bu datang lagi kunjungan ulang gitu ya. Nah kalau IUD enggak, tapi ibunya dikasih tahu kalau di rumah harus melakukan pengecekan benangnya. Jadi diraba, masukin tangannya ke dalam vagina, diraba benangnya teraba atau tidak. Kalau benangnya teraba, artinya IUD ada di tempatnya, di posisinya. Tapi kalau dia tidak teraba, nah ibu harus segera datang ke kita. Nanti kita cek bener hilang, IUD-nya eksplosi keluar gitu, atau memang ibunya kurang dalam masukinnya. Namanya juga
ada dengan aktivitas dan lainnya gitu ya, takutnya rubah posisi benangnya gitu ya dan lainnya gitu. Jadi nanti kita pastikan, belum tentu hilang ya Bu ya, belum tentu keluar, tapi kita nanti lihat, kalau kita kan dibuka nanti ya, sama kayak tadi cek di benangnya, kalau kamu bisa lihat kamu raba mau di PD atau kamu pakai pasang spekulum kayak tadi, jadi kamu nanti kelihatan kan benangnya ada atau enggak gitu. Cara ngeceknya gimana ya, tadi tuh sambil jongkok atau ya kakinya naikin satu ke dinding gitu ya, biar kebuka lah intinya vaginanya gitu ya, posisi-posisi yang bisa membuka vagina jadi teraba gitu biar dia masukin. Kadang kan nggak semua orang juga kan ada takut ya, maksudnya masukin tangan ke dalam kan, ini mah kan dia kalau kita kan proses pembersihan di luar ya, ini kan dia harus masukin tangan dia jarinya ke dalam ya untuk ngecek si benangnya. Jadi nanti dikasih tuh sambil jongkok misalnya gitu ya, atau ya tadi sambil berdiri satu kaki di dinding gitu ya. Ada lagi? Ibu berarti tangannya dalam masuknya. Kalau cek ibunya di rumah iya, masukin ke sini. Makanya kalau kamu sebenarnya kalau udah bersalin mah, apalagi kalau persalinan per vagina, kadang ya, emang jadi agak ini sih kelihatan. Ini kan nggak sejauh itu ya sampai porsio tadi 8 cm itu kan sampai fundusnya. Ya 8 cm itu ya, bukan sampai si porsionya mah nggak sejauh itu ya. Jadi lagian kan tadi nggak sampai porsio banget kan, tadi 2 sampai 3 cm, berarti itu kan pertengahan vaginanya, jadi nggak sejauh itu juga dia mah. Tapi masuk tangannya iya, masuk jarinya iya, tapi nggak sejauh itu juga karena kan tadi 2 sampai 3 cm ya di depan porsio, jadi nggak gitu dalam. Nanti suka kalau jongkok mah kadang suka masuk sedikit juga udah teraba gitu ya. Nah kapan kamu harus cek benangnya? Setiap bulan itu kan ya, kapan Bu? Setiap hari ya, gimana? Udah dibaca? Kalau suka jadi ceknya sebulan sekali setelah haid biasanya ya. Kenapa? Karena kalau haid itu kan porsio agak sedikit membuka, terus ada dorongan juga ya, darah dan lainnya, takutnya saat itulah terjadinya ya, takutnya keluar bersamaan dengan kok kan kadang ada stol gitu-gitu ya. Nah itu nanti kamu cek ya habis menstruasi ada nggak gitu. Ada sih normalnya sih kasus eksplosi itu sebenarnya angka kejadiannya rendah, tapi pernah saya sekali waktu ya, sama lah kayak kalian suka scroll TikTok ya, ada pernah seorang ibu postpartum. Jadi kan IUD itu boleh dipasangnya kan saat pokoknya kan semua kasus kontrasepsi sebenarnya bisa dipasang kalau kamu yakin kalau kalian kamu tuh tidak hamil, betul ya? Betul. Nah atau kalau ini IUD itu bisa kamu pasang postpartum bisa kamu pasang. Nah ini posisi ibunya postpartum, terus dia mau posisinya lagi giat-giatnya olahraga, mau ngecilin badan postpartum lah biasa ya, mengembalikan badannya lagi. Nah dia banyak gerakan olahraganya adalah sit up ya gitu-gitu ya, plank dan lainnya. Nah jadi itu tuh eksplosi, dokternya sampai bingung kenapa kamu kegiatannya ngapain gitu. Nah ditanya ternyata dia olahraga berat. Maksudnya ya itu kan setiap hari terus 1 sampai 2 jam per hari. Nah itu ada kemungkinan. Makanya tadi pokoknya pemeriksaan benang itu harus dilakukan gitu ya, edukasinya. Kalau tidak teraba, ibu segera datang ke tempat saya gitu ya, atau ke petugas kesehatan ya, ke layanan yang terdekat lah gitu ya. Ada yang mau tanyain lagi? Proses cabutnya mudah kan ya? Iya. Makanya tidak diujiankan ya, karena cabutnya tinggal dicabut aja ya. Ya kecuali kalau tadi lain kasus kalau si benangnya nggak kelihatan ya. Oke. Sudah ya. Oh jadi tadi ya agak tadi karena sudah kita loading duluan si IUD-nya. Jadi nanti loading IUD-nya kapan? Kalau teman-teman, jadi saat kita siapkan alat kan kamu buka-bukain alat, kamu plus siapin IUD-nya. Ya, loading IUD-nya boleh dimulai. Udah pakai handscoon. Sebelum pakai handscoon berarti. Sebelum ya, Bu. Gak masalah. Jadi gini, kan saya bilang yang dari sini ke dalam ya nggak yang sterilnya, jadi yang belah sininya boleh sih sebenarnya kamu pegang kan, nanti juga pakai handscoon juga kan, kamu handscoonnya udah kesana kesini udah on steril kan sebenarnya, jadi nggak masalah itu. Cuman hati-hati saat memasukkan si pendorongnya, kan pendorongnya nanti akan ada di dalam inverternya, sedangkan kamu kan keluarin dulu dimasukin lagi, itu aja. Cuman nanti kalau tetap ya, kalau mengukur leher di rumah setelah proses pengukuran sonde ya, sama masukin
Betadinnya tadi ya dipersiapkan alat. Ibu nanti kalau OSCE digunting benangnya beneran apa enggak? Ente-entenya ada ayudina ngan aya 2 ya. Bohong aja. Kecuali bukan OSCE ya, kalau ke UPRAK. Kalau OSCE nanti beneran kamu tingkat 3 yang mau kamu uap lah ya, ujian akhir praktek yang kamu di akhir mau lulus. Nah, itu mah gunting semuanya. Alat semua kalau kamu suruh nyuntik KB, kamu ambil spetnya, kamu suntikin ke pantom semuanya. Kalau OSCE ya, tapi kalau UPRAK itulah kalau nggak salah mah ada BHP-nya karena nggak disediakan ya. Harusnya kalau misalnya ayudinya ada ada sejumlah mahasiswa nggak boleh memang dilakukan gitu ya. Itu ya.